Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tumbal Sajen. Cerita ini ditulis oleh Irianto AS, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Sajen. Ali melihat Pak Atmo sedang memainkan ponselnya di tempat duduk. Steffi menarik lengan kaos Ali lalu membisikkan kalimat, "Jangan membahas tentang Bimo kalau ditanya ingin ke puncak, karena waktu itu kita belum sampai puncak, itu aja." Ali menganggukkan kepala lalu berjalan ke arah Pak Atmo sambil memegang KTP untuk dicatat di buku laporan pendakian. "Selamat pagi, Pak," ucap Ali mengagetkan Pak Atmo yang sedang bermain medsos di ponselnya. "Selamat pagi." Pak Atmo menatap Ali yang berdiri di depannya lalu mengerenyitkan dahi. "Bukankah kamu juga salah satu teman dari pendaki yang hilang itu toh?" "Benar, Pak, kami akan kembali ke atas karena kemarin tidak sampai ke puncak, sekaligus mengenang teman kami yang hilang." Ali menatap Steffi yang duduk di pojok ruang tunggu. Kemudian Ali menyerahkan KTP-nya kepada Pak Atmo untuk didata pada buku tamunya. Setelah didata, Ali menerima kembali KTP-nya dari tangan Pak Atmo lalu menghampiri Steffi yang sudah lama menunggunya. "Ayo kita berangkat sekarang, Steffi." "Kamu tidak makan atau istirahat lebih dulu?" tanya Steffi penuh perhatian. Ia tidak mau pendakian dalam mencari keberadaan Bimo kali ini sia-sia lagi jika Ali kondisinya tidak fit. "Aku udah makan di rumah." Melihat Ali siap berangkat, Steffi pun berdiri dari duduknya dan mengangkat tas carrier-nya di atas punggungnya. Ali membantu letak tas carrier Steffi yang terlihat miring. Mereka berdua sudah siap berangkat dan berpamitan pada Pak Atmo terlebih dahulu. Namun tiba-tiba mereka berdua dicegah oleh suara dari luar pintu. "Kalian tidak bisa pergi begitu saja tanpa aku." "Revan?" Steffi dan Ali nampak menjawab dan kaget saat melihat orang yang mencegahnya adalah Revan. Dengan gembira mereka berdua menyambut Revan dengan memeluknya. "Aku tahu kamu pasti datang." Steffi tersenyum sambil menepuk bahu Revan. Revan menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Sebentar, aku laporan terlebih dahulu." Steffi menarik lengan Revan dan berbisik pelan, "Jangan mengungkit masalah Bimo, katakan saja bahwa kita akan ke puncak." "Pak, saya mau naik dengan kedua teman saya itu." "Kamu juga teman dari pendaki yang hilang itu toh?" "Iya, Pak." Setelah itu Revan kembali menghampiri Ali dan Steffi yang sudah siap berangkat. "Kamu gak ngopi atau sarapan dulu, Rev?" "Enggak, aku udah makan tadi sebelum berangkat. Kita langsung jalan aja, mumpung masih pagi." Mereka bertiga berjalan menuju perbatasan belantara dan hutan yang sudah terlihat jalan setapaknya. "Kita berhenti dulu. Kita berdoa dulu dan jangan sampai terpisah." Ali dan Steffi menganggukkan kepala dan menghentikan langkahnya sejenak. Mereka bertiga berdoa untuk keselamatan dan diberi kelancaran dalam pencarian Bimo. Setelah selesai berdoa, mereka bertiga melanjutkan perjalanannya, memasuki hutan yang masih belum terlihat seram karena mereka masih melihat rumah penduduk sekitar yang terlihat dari atas. "Steffi, memang kamu dimimpiin Bimo apa?" tanya Ali penasaran sambil terus berjalan perlahan. Steffi menceritakan mimpinya. "Bimo minta tolong. Ia terikat di pohon besar. Di atasnya ada siluman ular yang menjaganya." "Apakah kita bisa melepaskan Bimo dari mereka, Steph?" Ali menarik sedikit bahu Steffi dan membuat langkahnya terhenti. "Semoga asal tidak terlambat. Aku sudah membawa sesajennya," ucap Steffi dengan tersenyum. Lalu terdengar samar-samar suara ayam.
Kalian dengar gak sih suaranya? Sepertinya dari tadi aku mendengar suara itu. Oh iya, aku sampai lupa. Steffi menoleh ke belakang dan depan, memastikan tidak ada penduduk yang mencari rumput atau kayu bakar yang melintas. Aku membawa ayam cemani dalam tas carrierku, makanya dari tadi aku khawatir Pak Atmo mendengar saat menunggu kalian datang. Memangnya untuk apa ayam itu, Steph? Dan kenapa takut dengan Pak Atmo? Ayam cemani ini untuk sajanya menahan Bimo. Ada kembang juga dan menyan. Dan aku tidak ingin ada orang yang tahu tentang ritual kita di gunung ini, termasuk Pak Atmo. Ayo kita lanjutkan berjalan. Nanti sampai di tempat Bimo buang air kecil, kita nanti buat tenda di situ. Revanya sejak awal tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, hanya diam saja dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Steffi. Dalam hatinya, Revan masih belum percaya dengan hal-hal seperti itu. Mana ada si setan bisa menculik manusia? Aduh sialan. Revan tiba-tiba tersandung padahal tidak ada batu yang ada di depannya. Steffi dan Ali sontak melihat Revan yang jatuh di belakang mereka. Kamu kenapa bisa jatuh, Rev? Lapar? Dalam penglihatan Steffi ada anak kecil yang menjegal kaki Revan, dan anak kecil itu tertawa saat melihat Revan terjatuh. Jangan melamun. Kita sudah mau masuk ke hutan, Revan. Revan mengangguk lalu kembali berjalan perlahan di belakang Ali, sementara Steffi berjalan paling depan. Dalam penglihatannya, kedatangannya sudah diketahui oleh makhluk-makhluk halus yang ada di hutan penunggu itu. Kuntilanak, pocong, tuyul, dan jin yang berbentuk siluman ular, harimau, kera, mereka semua melihat Steffi. Revan mengangguk lalu kembali berjalan perlahan di belakang Ali. Sementara Steffi berjalan paling depan. Dalam penglihatannya, kedatangannya sudah diketahui oleh makhluk-makhluk halus yang ada di hutan pegunungan itu. Kuntilanak, pocong, tuyul, dan jin yang berbentuk siluman ular, harimau, kera, mereka semua melihat Steffi. Ali dan Revan yang sedang berjalan, namun Steffi tetap diam saja, tidak memberitahukan pada kedua temannya itu. Matanya hanya menatap di antara para lelembut itu, mencari sosok Bimo yang kemungkinan ada di antara mereka. Kita berhenti di pos dulu ya, ajak Steffi pada Revan dan Ali. Revan dan Ali menganggukkan kepalanya. Mereka juga ingin istirahat sejenak untuk minum dan makan coklat. Mereka bertiga menselonjorkan kakinya setelah meletakkan tas carriernya. Steph, aku dari tadi merasa ada yang mengikuti di belakangku. Suara Revan bergetar, nafasnya ngos-ngosan. Steffi mengangguk. Iya, memang benar. Sepanjang kita berjalan, mereka berdiri di samping kita. Kenapa kamu jatuh tadi? Steffi menatap Revan yang tengah menunggu air mineral sambil menggelengkan kepalanya. Itu tadi sosok anak kecil yang menjegal kaki kamu sehingga kamu terjatuh. Seketika itu Revan terbatuk, tersedak minumannya. Kenapa dia menjahiliku? Hati dan pikiran kamu, Rev. Kamu tidak percaya mereka ada kan? Ya, tidak masuk akal saja. Aku bisa membuatmu percaya, namun aku takut jika kamu nantinya kesurupan atau ketakutan saat melihat mereka. Kalian ingin tahu? Aku bisa membuka mata batin kalian agar bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Aku tidak menakuti kalian, tapi itu memang benar adanya. Seru Steffi sambil menggigit coklatnya. Matanya tetap menatap di antara lelembut yang mengelilinginya. Ali dan Revan saling menatap, merasa tidak enak dengan Steffi. Kita lanjut perjalanan, Steph. Rev, ajak Ali sambil berdiri dari duduknya. Revan dan Steffi pun ikut berdiri dan mengangkat tas carriernya di punggung. Mereka melanjutkan pendakian untuk sampai di tempat di mana Bimo buang air kecil sebelum sore hari. Letih dan lelah bukan hanya dari fisik mereka, namun juga pikiran mereka. 1 jam perjalanan sudah mereka tempuh. Revan mengingat tempat di mana Bimo sedang membuang air kecil. Di sini saat itu kami mendirikan tenda, dan di antara pohon itu Bimo membuang air kecilnya. Ya, aku sudah pernah melihatnya, ucap Steffi sambil menurunkan tas carriernya.
Kapan, Steve? Kamu melihat tempat di mana Bimo buang air kecil di situ? Saat aku mengatakan pada kalian bahwa Bimo ditahan oleh makhluk halus dan kalian tidak percaya, itu adalah pintu masuk ke desa gaib mereka. Kalau kalian ingin ikut aku masuk ke desa gaib itu boleh, asal kalian jangan takut dan membuka mata. Steffi mulai membuka tenda dom yang berukuran besar. Bahaya nggak, Steve? Ucap Revan tiba-tiba. Ia memang ingin bukti apa yang diucapkan oleh Steffi memang benar adanya. Ya, bahaya nggak bahaya sih, asal kita saling bergandengan tangan dan tidak membuka mata. Apapun yang terjadi, kalian akan aman. Saat berbicara seperti itu, tiba-tiba angin kencang menyapu wajah mereka bertiga. Ali dan Revan pun terkesiap seketika. Angin apa nih? Revan sempat terjatuh dari jongkoknya. Jangan lupa selalu berdoa untuk melindungi diri kita. Mereka sedang mengganggu kita. Mereka tidak mau mengembalikan Bimo pada kita. Steffi mengeluarkan ayam cemani yang diikat di kakinya. Ali dan Revan geleng-geleng kepala melihat kesungguhan Steffi untuk menolong Bimo. Niat banget kamu, Steve. Kemudian Steffi mengeluarkan tas plastik yang berisi bunga tabur dari dalam karirnya. Ali dan Revan melihat itu, membuat bulu kuduknya berdiri. Hawa di siang menjelang sore itu semakin tidak enak di tubuh mereka. Setelah tenda sudah berdiri, tas dimasukkan semua ke dalam. Peralatan masak dikeluarkan dari dalam tas Revan. Ali juga tidak ketinggalan mengeluarkan bahan makanan yang dibawanya. Revan dan Ali memasak nasi dan juga merebus air untuk membuat kopi. Ikan sarden dalam kaleng dan juga telur sudah siap di atas matras untuk dimasak. Sementara itu, Steffi duduk bersila membelakangi Revan dan Ali. Matanya terpejam dan bibirnya komat kamit membaca doa, lalu menyiramkan air mineral dalam botol ke sekeliling tendanya. Apa yang dilakukan Steffi? Tanya Revan pada Ali sambil mengisap rokoknya. Sepertinya dia sedang melindungi kita. Kamu ngerasa gak sih, angin tadi hawanya begitu beda dan kencang sekali? Jawab Ali sambil meracik kopi ke dalam 3 cangkir dari seng yang dibawanya dari rumah. Iya, aku sampai terjatuh tadi. Bagaimana, kamu siap gak ikut mencari Bimo nanti malam? Revan kembali mengisap rokoknya dalam-dalam. Ikutlah, kita bersama-sama mencari Bimo. Yang terpenting kita ikuti apa kata Steffi aja, ujar Ali sambil menuangkan air yang mendidih ke dalam 3 cangkir berisi bubuk kopi dan gula. Kopi kamu, Steve? Iya, bentar. Steffi merogoh tasnya lalu mengeluarkan roti tawar dan juga milk coklat. Ini buat ganjal perut. Mereka bertiga pun menikmati sore itu dengan hidangan roti tawar dan kopi panas, dan juga rokok berbagai merek tergeletak di atas matras. Mereka bertiga ngobrol santai sambil menunggu nasi matang. Tiba-tiba Steffi berteriak pelan, "Bimo!" sambil menuju ke arah himpitan pohon. Mana, Steve? Serempak Revan dan Ali berkata sambil beranjak dari duduknya. Kalian tidak bisa melihat. Kalau tidak terlebih dahulu aku buka mata batin kalian, ujar Steffi menatap ke arah Bimo yang tampak dari kejauhan. Steph, ayo buka mata batinku agar aku benar-benar bisa melihat Bimo. Aku juga, Steve. Baiklah, pejamkan mata kalian. Jangan dibuka jika aku tidak menyuruhnya. Tapi kalian jangan takut ya. Aku hanya sebentar membukanya lalu akan aku tutup lagi. Steffi menarik nafas dalam sambil matanya terpejam. Kemudian telapak tangannya mengusap mata Ali dan Revan yang terpejam. Buka perlahan mata kalian. Astaga! Ali terkesiap lalu menutup matanya dengan kedua tangannya. Revan juga begitu. Apa itu, Steph?
Menjijikan sekali wajahnya, ujar Revan sambil menutup kedua matanya dengan telapak tangannya. Kalian lihat tepat di depan kita, ada Bimo terikat di pohon. Dan lihat yang menjaganya adalah sosok siluman ular yang cantik. Revan dan Ali perlahan membuka matanya dengan keberanian penuh saat melihat Bimo menangis terikat di pohon, membuat mereka semakin berani membuka kedua matanya. Iya itu Bimo, saut Revan tercengang dengan mata melotot tak percaya. Sementara itu Ali sambil membaca doa, ia melihat Bimo dikelilingi makhluk menyeramkan dan ia juga melihat sosok wanita yang berada di samping Bimo. Namun wajah gadis itu sangat cantik di mata Ali. Meskipun Revan dan Ali memberanikan diri untuk melihat sosok menyeramkan yang menahan Bimo, mereka berdua sesekali menutup mata dengan kedua telapak tangannya. Sudah, jangan terlalu lama, nanti kalian kesurupan. Steffi segera menutup mata batin Ali dan Revan. Ali dan Revan saling menatap dan menarik napas panjang. Kalian percaya kan sekarang? Tanya Steffi sambil menyesap kopinya. Revan menjabak rambutnya. Goblok banget aku ini. Ia menyesal karena saat itu tidak percaya dengan ucapan Steffi. Suara ponsel Ali berdering keras memecah kesunyian alam di sore itu. Halo, Sandra, Arya. Kalian sampai mana? Tanya Sandra penuh semangat. Di sampingnya ada Ria yang menopangkan dagunya di bahu Sandra. Sampai tempat di mana Bimo kencing. Kalian tidak akan percaya jika aku dan Revan melihat Bimo. Hah? Bimo ketemu, Li? Ya, aku melihatnya. Aku melihat Bimo ketakutan dan disandra oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Ali menceritakan dengan nada suara terbata-bata, air matanya hampir menetes. Kornea matanya sudah basah. Mendengar itu, Sandra dan Ria mendelik tegang pada otot matanya. Apakah itu artinya Bimo masih hidup, Li? Tanya Sandra sambil memegang jidat dengan kedua tangannya. Aku tidak tahu, San. Kita berdoa saja semoga Bimo masih bisa diselamatkan. Revan dan Steffi melambaikan tangan pada Sandra dan Ria melalui ponsel Ali. Kalian semua hati-hati ya. Tampak khawatir pada raut wajah Sandra dan Ria. Bantu doa ya di rumah agar kita bisa bawa Bimo kembali pulang. Mereka berdua menganggukkan kepala tanpa suara. Air mata menetes di pipi Sandra membuat Ria tidak kuasa menahan tangisnya. Tampak juga ibu Sandra melintas mendekati Sandra dan Ria yang sedang menangis. Kalian berdua kenapa menangis? Tanya ibunya sambil menatap layar ponsel yang masih menyala, memperlihatkan wajah Revan, Ali dan Steffi yang sedang melambaikan tangan. Ibunya Sandra membalas lambaian dan menyapa. Bimo ketemu. Minta doanya tante, nanti malam kita mau ritual. Kita melihat Bimo di dunia lain, Tante. Yang benar. Terus Bimo masih hidup? Masih, Tante. Minta doanya saja. Kalau bisa di rumah adakan doa rame-rame supaya pencarian kita berhasil. Pinta Revan sesekali menghisap rokoknya. Baik, Rev, nanti Tante ajak keluarga Bimo bersama-sama berdoa di rumahnya. Kalian juga hati-hati. Baik Tante, kita mau masak dulu. Sandra, Ria, nanti kita sambung lagi ya, ucap Revan sembari melambaikan tangannya. Iya Ali, Revan, kabari terus perkembangannya ya. Ali pun mengakhiri video callnya dengan Sandra dan Ria. Revan, Ali dan Steffi memasang tenda bersama. Malam ini mereka bermalam di situ, di dekat di mana Bimo membuang air seninya ke atas sajen. Disitulah mereka bertiga akan mengambil Bimo dari desa gaib yang menyekapnya. Revan, Ali dan Steffi bersama-sama memasak. Beras, sarden, kopi saset, dan teh celup juga berserakan di atas matras. Angin berhembus kencang. Hawa dingin menembus tubuh ketiga pendaki yang terus memeluk tubuhnya masing-masing. Steffi menoleh ke belakang. Sesaat ia merasa ada yang mendorong tubuhnya.
Bangsat. Ada apa, Steve? Enggak apa-apa. Maaf, aku bicara bukan dengan kalian. Tuh, kuntilanak terbang sambil dorong aku, ujar Steffi lalu jongkok sambil mengambil gelas yang sudah tertuang kopi panas. Jam segini udah banyak yang seliwerannya, Steve. Mereka kan tidak suka dengan kehadiran kita. Steffi menghembuskan asap rokoknya sambil melirik ke arah Ali. Semoga malam nanti usaha kita tidak sia-sia. Revan mengaduk sarden yang sudah panas. Steffi dan Ali bersamaan menganggukkan kepalanya. 3 mangkuk plastik sudah terisi nasi, sarden, dan telur asin yang dibawa Ali dari rumah. Mereka bertiga menikmati makanan itu. Tiba-tiba Revan berdiri dari silanya. Bimo! Teriak Revan. Ada apa, Revan? Steffi mendongak menatap Revan, makanya berhenti seketika. Begitu pula dengan Ali menatap Revan sambil melongo. Aku dengar suara Bimo memanggil namaku, ucap Revan sambil melihat sekeliling hutan yang rimbun. Bimo! Revan, belum tentu yang teriak itu Bimo, karena jin setan bisa menipu kita dengan menirukan suara Bimo. Jar Steffi melanjutkan makannya. Revan merasa takut. Benar juga ya. Jangan-jangan yang manggil aku tadi bukan Bimo. Tengkuknya diusap merasakan bulu kuduknya berdiri. Revan duduk lagi dan melanjutkan makannya. Sore semakin gelap dan kabut sudah mulai menyelimuti hutan gunung itu. Rasa dingin angin yang menerpa membuat Revan, Ali, dan Steffi harus mengenakan jaket gunungnya. Steffi melihat jam yang melingkar di tangannya. Sekarang jam 17:45. Ayo Rev, Ali, kita mulai saja ritualnya. Tugas Steffi yang mempersiapkan semua kebutuhan ritualnya. Ayam hitam, bunga, dupa, dan telur. Mereka bertiga bersila. Steffi berada paling depan, sementara Revan dan Ali berada di belakangnya. Matanya terpejam, tampak Steffi mulutnya komat kamit membacakan mantra. Aroma dupa menyeruak, menusuk hidung mereka. Angin berhembus menusuk tubuh mereka bertiga. Revan dan Ali yang baru pertama kali mengikuti ritual merasa takut dan jantungnya berdetak cepat. Kalian berdua fokus, jangan melakukan apapun. Steffi masih memejamkan matanya. Terdengar suara seperti auman harimau ada di dekat mereka. Benar sekali. Macan putih berkepala manusia dengan wajah hancur dan mengerikan berada tepat di depan Steffi. Dan hantu-hantu menyeramkan sudah mulai berdatangan mengelilingi mereka bertiga. Makhluk kerdil berkepala besar, matanya melotot berwarna merah darah. Air liurnya berbau busuk menetes terus. Makhluk itu mendekati Ali yang tengah ketakutan. Ali terus membaca doa supaya makhluk itu pergi dari sisinya. Namun justru ketakutannya membuat semua makhluk halus berwajah mengerikan mendekatinya. Hal serupa juga terjadi pada Revan. Ia mengepalkan tangannya. Bibirnya terus mengucapkan doa. Ia juga didatangi oleh makhluk halus berwujud wanita cantik, berambut panjang dan baunya sangat wangi. Ini manusia atau jin ya? Tapi cantik sekali seperti bidadari. Batin Revan terbaca oleh jin berwujud wanita berambut panjang itu. Mas Revan, tinggallah bersamaku di sini. Lihatlah, semua ini akan menjadi milikmu jika kamu mau menjadi suamiku. Suara bisikan lembut dan manja itu terdengar di telinga Revan. Revan terdiam. Ia melihat rumah mewah dipenuhi dengan emas murni, tampak berkilauan menyilaukan matanya. Ayolah Mas Revan, aku terlanjur mencintaimu. Lidah wanita cantik itu menjulur menjelat telinga Revan. Revan semakin memejamkan matanya, menikmati setiap jilatan lidah wanita itu dari telinga, leher hingga bibir.
Revan membalas permainan bibir wanita cantik itu. Mereka berdua bermesraan semakin dalam. Hingga terlepas semua pakaiannya, Revan bercumbu dengan wanita yang baru dikenalnya itu. Ruang kamar tidur penuh hiasan emas menjadi saksi persetubuhan dua dimensi ini. Desa wanita itu semakin manja di telinga Revan, sampai pada akhirnya Revan dan wanita cantik itu menjerit saat bersamaan mencapai klimaksnya. Sementara Steffi masih bernegosiasi dengan siluman harimau itu. Steffi tahu bahwa Revan akhirnya terjebak juga oleh siluman ular berwujud wanita cantik. Kalau kamu ingin mengambil temanmu yang ada di sini, harus ada gantinya, seru siluman harimau yang diikuti auman mengerikan. Tidak bisa, perjanjianmu dengan aku sudah deal. Syarat yang kamu minta sudah aku siapkan. Itu sudah dibawa pergi oleh rakyatmu. Temanmu itu sebagai gantinya. Tunjuk siluman harimau mengarah ke Revan yang tengah berduaan dengan wanita siluman ular. Tidak. Saat ini juga temanku Bimo yang kamu sekap, dan juga Revan beserta Ali. Kami semua harus kembali bersamaan. Steffi mengepalkan kedua tangannya. Secara kasat mata di tangan Steffi keluar api dan siap dihantamkan ke tubuh siluman harimau yang besar dan menyeramkan itu. Tunggu, temanmu sudah menodai Sari putriku. Dalam waktu dekat Sari mengandung benih Revan. Dia harus tinggal bersama aku. Wajah siluman harimau menjadi merah dan mengerikan. Saat siluman harimau itu akan menerkam Steffi dengan sigap dan cepat, Steffi menghantamkan bola api yang keluar dari kepala tangannya. Siluman harimau terpental jauh, namun ia kembali menghampiri Steffi dengan gagahnya. Ali, cepat lepaskan Bimo. Bawa dia kemari. Revan, tinggalkan wanita siluman itu. Bantu aku menyelamatkan Bimo. Revan tersadar dan di depannya seekor ular besar dengan wujud kepala wanita cantik berubah jadi mengerikan. Revan dan Ali berlari menuju ke arah Bimo yang terikat pada sebuah pohon besar dan angker. Sementara Steffi berperang melawan siluman harimau dan siluman ular. Steffi, Ali, dan Revan mendapatkan energi positif yang bisa menghalau serangan dari para makhluk halus berkat dukungan doa yang sedang berlangsung di rumah Bimo. Rumah Bimo dipenuhi banyak orang yang sedang berdoa, memberikan kekuatan kepada Steffi, Revan, dan Ali agar bisa menyelamatkan Bimo. Tampak juga Ria dan Sandra beserta ibunya duduk bersila di samping keluarga Bimo. Sementara TV yang ada di ruang tengah terus menyala berharap ada berita tentang Bimo. Steffi terpental beberapa kali mendapatkan serangan dari kedua siluman penunggu hutan gunung itu. Namun ia bangkit lagi demi menyelamatkan Bimo dan melindungi Revan juga Ali. Siluman harimau terpental jauh saat sinar putih berbentuk cambuk menampar tubuhnya yang besar. Ali dengan tangan memegang cambuk berkilau dan memasang kaki kuda-kuda, siap mencabuk siluman ular yang mengibaskan ekornya. Siluman ular mengerang kesakitan, ekornya terbakar oleh cambukan Steffi. Tampak dari bayangan kabut, Revan dan Ali memapa Bimo yang lemas dan tidak bisa berjalan. Steffi, Bimo sudah aku dapatkan. Kalian berlindung di belakangku. Ucapkan doa yang kalian hafal. Steffi terus bertarung melawan siluman harimau dan siluman ular. Tiba-tiba datang beberapa sosok berwujud kakek-kakek bercahaya datang membantu Steffi bertarung melawan siluman harimau dan ular. Juga dengan semua makhluk halus di desa gaib itu. Siluman harimau tertunduk dengan darah bercucuran di tubuhnya. Hentikan, aku mengaku kalah. Tapi ingat balasanku, ini belum berakhir. Siluman harimau dan siluman ular menghilang bersama semua yang ada di desa gaib itu. Begitu juga dengan Steffi, Revan, Ali, dan Bimo. Mereka terpental dan sudah tergeletak di depan tenda. Seorang kakek bercahaya menghampiri Steffi.
Aku leluhurmu, jangan takut. Aku melindungimu dan teman-temanmu sampai keluar dari tempat ini. Terima kasih, Kek. Steffi, kamu berbicara dengan siapa? Dibantuin, Bimo tidak bisa bicara. Sesungguhnya hanya Steffi yang melihat kakek tua itu. Revan dan Ali tidak bisa melihatnya. Gak apa-apa, perlahan nanti kita pulihkan Bimo. Sementara kita bawa turun dulu. Revan, kamu hubungi tim SAR ya. Titah Steffi pada Revan. Tanpa berlama-lama Revan menghubungi tim SAR. Baik mas, kami dengan tim akan segera berangkat. Mohon ditunggu, tolong korban diberi pertolongan pertama. Usahakan korban bisa minum dan makan, ujar Pak Didi selaku komandan tim SAR. Baik Pak. Revan mematikan ponselnya. Ia berbalik pada Steffi dan Ali yang tengah membungkus tubuh Bimo dengan sleeping bag. Bimo didudukan, diapit oleh ketiga rekannya. Bim, minum teh panas ini, pelan-pelan aja, ucap Ali sembari menempelkan gelas dari seng ke mulut Bimo. Sementara Revan menyuapkan sedikit demi sedikit roti yang sudah dicelup dengan Milo panas. Mereka bertiga menjaga Bimo sampai tim SAR datang. 1 jam kemudian Bimo sudah bisa duduk, namun belum bisa diajak bicara. Tubuhnya terbungkus sleeping bag. Steffi, Revan, dan Ali dengan sadar menemani Bimo. Kopi sama rokok, Bim? Tawa Revan sambil menyuguhkan secangkir kopi yang masih panas. Bimo terdiam dan hanya melirik ke arah Revan saja. Lalu satu persatu dipandanginya dengan mata terbuka lebar. Terlihat cekung dan kurang tidur. Badannya juga sangat kurus. Kamu sudah bersama kita, Bim, di alam nyata. Sebentar lagi kita pulang. Keluarga kamu menunggumu di rumah, ucap Ali sambil merangkul pundak Bimo. Bimo melirik sambil mengangguk pelan. Ingin sekali ia mengucapkan satu kalimat, namun bibirnya berat untuk berbicara. Oh iya Rev, tolong kabarin Sandra atau Ria, minta tolong memberi kabar ke keluarga Bimo, ucap Steffi sesaat ia keluar dari tenda. Oh iya, sampai lupa. Kamu mau kemana, Steffi? Ali melihatnya keluar dengan tampang muram. Masih ada yang mengganggu, tunggu di sini saja, kalian tetap berdoa ya, ucap Steffi dengan telunjuknya diletakkan di kening, lalu mengucapkan doa untuk memagari rekan-rekannya dan sekitar tenda. Saat itu sudah jam 8 malam, sudah hampir 3 jam mereka menunggu kedatangan tim SAR. Halo Revan, kamu masih sama Ria? Masih, kami di rumah Bimo, baru aja selesai sembahyang. Tetangga juga masih berdoa bersama. Ada kabar tentang Bimo? Siapa San? Ini Revan. Gimana Rev, ketemu Bimonya? Tanya Ria mengundang banyak orang yang di situ menatapnya. Siapa nak Ria? Suara ibu Bimo terdengar sangat berat dan shock. Ini Bu Revan. Ayo Rev, gimana hasilnya? Ria melihatkan kamera ponselnya ke semua orang. Mereka menanti kabar dari Revan. Dan Revan pun menggeser perlahan kamera ponselnya. Lihat ini siapa? Revan memperlihatkan Ali sedang menyuapi Bimo roti tawar yang dicelup Milo panas. Bimo anakku, alhamdulillah. Bimo ini boleh. Pak, Bimo Pak. Seketika semua yang berada di situ mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Kami menunggu tim SAR. Mereka sedang menuju ke sini. Bimo belum bisa bicara, ucap Revan dengan nada bergetar. Revan tak kuasa membendung air matanya yang sedari tadi ingin jatuh. Sandra dan Ria pun ikut menangis bahagia. Mereka berdua berpelukan sambil menyebut nama Bimo. Sudah ya, kami menghemat baterai. Terima kasih atas doanya sehingga Bimo bisa ditemukan. Revan tersenyum sambil tangannya mengusap air di pipi.
Iya nak Revan, kabari terus ya, ucap ibunya Bimo dengan terisak. Revan pun mengakhiri video callnya dan juga Steffi kembali masuk ke dalam tenda. Bagaimana Steve, udah beres? Sudah. Dengan tenang Steffi menjawab, namun Steffi tetap berjaga di pintu tenda. Ia mengepulkan asap rokoknya, sesekali sisa kopi yang sudah tidak panas disesapnya. Terdengar samar-samar suara derap kaki, beberapa suara orang juga terdengar. Mungkin itu suara tim SAR, ucap Revan. Steffi pun bergegas keluar tenda lagi, memberi morse lampu senternya agar tim SAR lebih mudah menemukan mereka. Ya itu tim SAR, ada banyak cahaya di sana. Bu, Ibu, lihat di TV Mas Bimo, Bu. Bu, ayah cepat ke sini, seru adik perempuan Bimo saat tim SAR tengah melakukan evakuasi Bimo. Mendengar teriakan Tiara, adik Bimo, bukan hanya ibu dan ayahnya yang menghampiri. Sandra dan ibunya serta Ria dan juga orang yang ada di situ turut melihat siaran langsung pengevakuasian Bimo oleh tim SAR. Bimo sedang mendapatkan perawatan oleh tim SAR. Tubuhnya sudah berada di tandu dan terikat rapat agar tidak jatuh saat dibawa turun gunung. Sementara itu, Revan, Ali, dan Steffi sudah selesai mengemas peralatan tenda dan masaknya. Ibu Bimo tak kuasa menahan tangis bahagianya melihat mata Bimo sudah terbuka, namun masih terlihat lusuh dan lemah meskipun hanya melihat melalui saluran TV. Hal itu membuatnya sedikit lega. Pak, malam ini kita jemput Bimo ya, pinta ibu Bimo pada suaminya. Lebih baik besok pagi sekali Bu, kalau malam-malam begini nanti ngantuk. Perjalanan kan jauh, Bimo juga sudah ditangani, ujar ayah Bimo menenangkan istrinya. Saya dan Ria boleh ikut Om? Tentu saja boleh. Sandra dan Ria senang bisa ikut menjemput Bimo. Para tamu yang ikut mendoakan Bimo pun satu persatu berpamitan pada keluarga Bimo. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang turut mendoakan anak saya Bimo. Doa kita terkabulkan sehingga Bimo bisa ditemukan dengan selamat. Sekali lagi terima kasih. Ayah Bimo pun tak kuasa menahan air matanya yang sudah tertampung di kelopak. Ia membiarkan air mata bahagianya itu jatuh. Para tamu bersalaman berpamitan, tidak lupa satu kotak nasi dibawanya untuk pulang. Sandra beserta ibunya dan juga Ria turut berpamitan. Besok kita berangkat pagi-pagi sekali ya, kalian bisa bangun? Tanya ibunya Bimo pada Sandra dan Ria. Bisa Bu, Ria tidur di rumah saya, kami permisi pulang. Pamit Sandra sambil berpelukan dengan ibunya Bimo. Begitu juga Ria juga melakukan hal yang sama. Evakuasi terhadap Bimo masih terus berlanjut, namun tidak mudah untuk membawanya turun. Selain sudah gelap, jalannya licin karena gerimis mulai turun dan juga kabut putih tebal menutup hutan. Jarak pandang hanya 1 meter untuk melihat samar-samar orang yang ada di depannya. Revan, Ali, dan Steffi berada di antara para tim SAR. Namun Steffi masih merasakan gangguan. Ada sosok yang mengikutinya, ikut dalam rombongan evakuasi itu. Ia tidak bisa menerawang lebih jauh karena butuh konsentrasi untuk bisa melihat dan komunikasi dengan sosok gaib yang mengikutinya itu. Rombongan tim evakuasi berhenti di pos 2. Mereka istirahat sebentar untuk minum serta mengatur nafas. Bimo masih dalam tandu. Tubuhnya terbalut sleeping bag dan selimut. Minuman dan roti disuapkan ke dalam mulutnya oleh salah satu tim SAR. Ali turut mendampingi Bimo di situ. Kita akan segera sampai pos bawah, Bim. Bagaimana kondisi kamu? Tanya Ali sambil memijat lengan Bimo. Bimo hanya merespon dengan anggukan. Ia sedikit tersenyum. Hal itu membuat Ali senang bahwa sahabatnya sudah berangsur pulih. Wartawan dari media televisi masih juga meliput kegiatan evakuasi terhadap Bimo.
Mereka menyiarkan langsung, jadi keluarga Bimo dan juga teman-temannya juga mengikuti proses evakuasi itu. Revan duduk mendekap tubuhnya yang kedinginan meskipun jaket gunung sudah melindungi badannya. Tapi cuaca dan hawa yang sangat dingin terasa menusuk kulitnya dari sela-sela rongga jaketnya. Sementara itu, Steffi sedikit menjauh dari rombongan. Ia ingin tahu sosok yang mengikuti rombongan evakuasi ini. Apakah mereka tidak mau Bimo pergi dari gunung ini? Atau hal yang lainnya? Ia duduk di atas batu besar yang ada di belakang pos yang tidak terlalu besar. Mata batinnya mulai menjelajah. Steffi terkejut saat sosok siluman ular yang menjaga Bimo saat terikat di pohon ternyata yang mengikutinya dari atas sampai pos 2. Kenapa kamu masih mengikuti kami? Bukankah yang kalian minta sudah aku berikan? Dan kalian sudah aku kalahkan. Jangan ganggu kami atau aku akan membakarmu, ucap Steffi geram dengan sosok berwujud wanita cantik itu. Aku menginginkan temanmu satunya. Suara lembut wanita siluman itu terdengar berbisik di telinga Steffi. Tidak ada dari kami yang harus tinggal di sini. Sekarang kamu pergi. Steffi menunjukkan pukulannya dan mengenai perut wanita siluman itu. Wanita cantik itu seketika berubah menjadi siluman ular yang mengerikan. Wajahnya yang cantik berubah jelek dan kotor, serta menjijikan. Kulitnya penuh borok dan darah. Taring dan giginya tajam dipenuhi darah merah kelam dan berbau busuk. Terjadilah perkelahian antara Steffi dan siluman ular itu. Mereka berdua saling menyerang, namun kembali lagi Steffi yang memenangkan perkelahian itu. Siluman ular itu kesakitan dan berlari menjauh meninggalkan Steffi. Steffi, kamu ngapain? Ayo kita akan melanjutkan perjalanan. Revan menepuk pundak Steffi, tersentak dan menatap Revan. Dia mencarimu, Revan. Siapa? Siluman ular itu. Bisikan Steffi membuat Revan deg-degan. Revan terdiam, khawatir jika wanita siluman itu mengikutinya terus. Lalu bagaimana, Steffi? Siluman itu sudah pergi. Ucapan Steffi membuat hati Revan sedikit tenang. Perjalanan mengevakuasi Bimo pun dilanjutkan. Hujan rintik masih juga belum berhenti. Tim SAR yang mengevakuasi tetap semangat membawa Bimo turun. Pikiran Revan tidak tenang. Ia berjalan sambil melamun. Bayangan wanita cantik yang ditidurinya itu terus menghantuinya. Aku mengandung anakmu. Revan tersentak, jantungnya berdebar keras. Suara itu suara wanita siluman itu. Tapi tidak mungkin. Steffi sudah mengusirnya, bukan? Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi hanya mendapati bayangan rimbunan pepohonan yang gelap. Kabut semakin tebal membuat pandangan terbatas. Revan, kenapa kamu diam di situ? Ali memanggil. Revan menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Ia mempercepat langkahnya bergabung kembali dengan rombongan. Steffi meliriknya tajam seolah memahami keresahan yang ada dalam diri Revan. Jangan hiraukan suara itu. Dia mencoba menarikmu kembali, ucap Steffi lirih tetapi tegas. Revan mengangguk tetapi pikirannya masih kacau. Apa maksud siluman itu dengan mengucapkan kata aku mengandung anakmu? Apakah itu hanya tipu daya? Atau... Namun sebelum pikirannya semakin liar, mereka akhirnya sampai di pos bawah. Cahaya senter dan obor tim SAR menerangi area, menandakan akhir dari perjalanan mereka. Tandu yang membawa Bimo segera diarahkan ke ambulan yang sudah menunggu.
Wartawan masih sibuk melaporkan perkembangan dan keluarga Bimo yang sudah menanti segera berlari menghampiri. Ibu. Bimo bersuara pelan saat ibunya memeluknya erat. Air mata haru membasahi wajah wanita itu. Nak, syukurlah kau selamat. Ayah Bimo menepuk bahu Ali, Revan dan Steffi. Terima kasih sudah menjaga Bimo. Steffi tersenyum tipis. Kami hanya melakukan yang seharusnya. Sementara itu, Revan menatap langit yang mulai cerah, seolah memberi tanda bahwa perjalanan di gunung ini telah berakhir. Namun jauh di dalam pikirannya, suara itu masih terngiang. Aku mengadu anakmu. Ia menghela nafas panjang. Mungkin ini belum sepenuhnya berakhir, tapi untuk saat ini mereka selamat. Itu yang paling penting. Sekian. Dan terima kasih buat Irianto AS yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.